Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Rian Syafirul dengan NIM 2000269, Afi Andini Pradita 1801789, Azahra Rahma Hakiki dengan NIM 1805557, dan saya sendiri Silvi Alfaini Umah dengan NIM 1801801. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Untuk mengefisienkan waktu, maka kami mulai presentasinya dari materi pertama oleh Afi Andini. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Di pembahasan yang pertama ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang definisi dari sekolah efektif. Menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Sihaan, sekolah yang efektif adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berkualitas juga. Selain itu juga, menurut Mutmainah, mengatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sejauh mana sekolah tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Retteningsih, sekolah yang efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target yang ditetapkannya sendiri. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif merupakan sekolah yang memiliki proses belajar mengajar yang bermakna, manajemen sekolah yang efektif dan efisien, budaya sekolah yang bermanfaat, kepemimpinan, dan hasil belajar yang membanggakan. Selain itu, sebuah sekolah dianggap efektif jika dapat mencapai apa yang direncanakannya. Selanjutnya, tentang karakteristik sekolah efektif. Karakteristik sekolah efektif berdasarkan hasil penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan di Glendale Union High School menunjukkan bahwa sekolah efektif itu memiliki tujuan sekolah yang dinyatakan secara jelas dan spesifik. Lalu pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah, ekspektasi guru dan staf tinggi, adanya kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, adanya iklim positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar, kemajuan siswa sering dimonitor, lalu menekankan kepada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktivitas yang esensial, dan komitmen yang tinggi dari SDM sekolah terhadap program pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen di sekolah keduanya berbeda namun saling melengkapi dan dibutuhkan untuk keefektifan sekolah. Baiklah, yang pertama dari segi kepemimpinan untuk mengatasi perubahan. Yang pertama, kepala sekolah harus dapat menentukan arah. Di sini mengembangkan visi dan strategi-strategi untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua, mengarahkan karyawan. Dalam mengarahkan karyawan ini, kepala sekolah harus dapat menyampaikan arah dan tujuan melalui kata-kata dan tindakan yang membentuk tim yang akan memahami dan mendukung visi dan strategi tersebut. Yang ketiga yaitu memberi motivasi dan inspirasi. Memberi motivasi dan inspirasi di sini, kepala sekolah dapat memotivasi untuk mengatasi hambatan-hambatan politik, birokrasi, dan sumber daya untuk terciptanya perubahan. Dari segi manajemen, untuk mengatasi kompleksitas, yang pertama yaitu perencanaan dan penyusunan anggaran. Menentukan tahap-tahap dan jadwal secara rinci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian dan penyusunan staf. Di sini, kepala sekolah harus dapat membentuk struktur pekerjaan dan hubungan untuk memfasilitasi implementasi rencana penempatan orang-orang dalam struktur tersebut. Yang ketiga yaitu pengendalian dan pemecahan masalah. Kepala sekolah harus dapat memonitor hasil, mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan, kemudian melakukan pengorganisasian untuk pemecahan masalah. Dengan demikian, kepemimpinan lebih menekankan pada aspek manusia, sedangkan manajemen lebih menekankan pada pengembangan sistem formal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kepemimpinan kepala sekolah. Seorang pemimpin dalam organisasi sekolah yaitu adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sendiri memiliki pendekatannya sendiri dalam mencapai tujuan bersama di organisasi sekolah tersebut.
Terdapat 4 kategori menurut Gunter dalam pendekatan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah, yaitu pendekatan sifat, pendekatan kontingensi, pendekatan perilaku, dan pendekatan transformasional. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini fokus terhadap karakteristik atau sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam organisasi sekolah, yaitu kepala sekolah. Lalu yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memiliki landasan bahwa pemikiran yang memiliki keberhasilannya itu maupun kegagalannya itu dilakukan oleh pemimpin ditentukan dari gaya sikap dalam melaksanakan tugasnya, serta tindakan kepala sekolah dalam memimpin bawahan serta anggotanya di lingkungan sekolahan tersebut. Lalu yang ketiga, pendekatan kontingensi merupakan pendekatan kepemimpinan yang berpandangan bahwa situasi yang berbeda membutuhkan suatu perilaku kepemimpinan yang berbeda. Jadi pendekatan ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Lalu yang terakhir, pendekatan transformasional, yaitu pendekatan dari kepemimpinan yang memiliki landasan hubungan terhadap nilai atau motivasi tingkat tinggi, serta visi dari organisasi tersebut. Pendekatan ini merupakan pendekatan kepemimpinan sekolah yang paling ideal. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah efektif. Kepala sekolah dikatakan sebagai pemimpin yang efektif ketika melakukan proses kepemimpinan. Izin mengulang. Kepala sekolah dikatakan sebagai pemimpin yang efektif ketika melakukan proses kepemimpinannya mampu untuk mengarahkan, mendorong, serta mempengaruhi bawahan atau anggotanya. Sergio Giovanni mengatakan bahwa tidak setiap situasi seorang kepala sekolah membutuhkan strategi kepemimpinan yang sama. Kepala sekolah harus mempraktikkan kepemimpinan dalam konteks yang mereka hadapi. Terdapat 4 strategi kepemimpinan kepala sekolah menurut Sergio Giovanni yang masing-masing dipertimbangkan efektif dalam konteks tertentu. Yang pertama ada bartering. Strategi bartering menekankan pada konsep trading. Pendekatan ini akan menciptakan sebuah hubungan berdasarkan konsep barter. Pendekatan barter sangat cocok digunakan ketika pemimpin dan guru tidak berbagi tujuan dan kepentingan bersama. Atau bisa juga dikatakan kebutuhan dan kepentingan kepala sekolah dan guru itu berbeda. Pada hal ini, manajer sekolah dapat memberikan kesempatan kepada guru maupun staf tentang apa saja hal-hal yang dikeluhkan dan apa saja hal-hal yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun hubungan atau kedekatan kepada masyarakat sekolah, diantaranya ialah kepada guru. Yang kedua adalah strategi building. Strategi building ini yakni pemimpin menciptakan sebuah iklim dan dukungan interpersonal yang bagus untuk dapat meningkatkan kesempatan para staf, peserta didik, guru, dan staf sekolah untuk memenuhi kebutuhan prestasi, tanggung jawab, kompetensi, dan yang terakhir ialah penghargaan diri. Pendekatan ini lebih menekankan pada penciptaan sebuah kondisi yang memungkinkan para guru terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Lalu yang selanjutnya adalah binding. Manajer sekolah dan guru bersama-sama mengembangkan nilai kebersamaan tentang hubungan serta ikatan yang sama-sama mereka inginkan. Tujuan dari strategi ini ialah agar kepala sekolah dan guru tidak merasa ada pembatas, sehingga dapat terbentuk sebuah ikatan untuk mengembangkan dan juga berkomitmen untuk mewujudkan sekolah yang efektif. Dan yang terakhir adalah bonding. Pada strategi ini, manajer sekolah membentuk suatu komunitas yang sama, sehingga dengan adanya komunitas ini, tujuan yang hendak dicapai bersama dapat segera terwujud. Karena pada hakikatnya, ketika sudah terbentuk sebuah hubungan dan ikatan dari sebuah komunitas, maka akan muncul sebuah komitmen ataupun keinginan dalam mengembangkan lembaga atau komunitas tersebut. Selanjutnya, menurut Taufan, Maria, Rusdinal, dan Gistituati pada tahun 2021, hal-hal yang dapat dilakukan selain 4 strategi di atas, yang pertama adalah kepala sekolah dapat dan harus selalu menyampaikan visi sekolah dengan menitikberatkan pada nilai ke audiens yang dituju. Selanjutnya, kepala sekolah selalu melibatkan para guru maupun seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana cara mencapai visi sekolah. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kepedulian semua aspek yang menjadi masyarakat sekolah.
Selanjutnya ialah mendukung atau mensupport upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam mewujudkan visi dengan memberikannya pelatihan, umpan balik maupun yang lainnya, tentunya yang dapat membantu pengembangan diri secara profesional dan dapat meningkatkan penghargaan diri. Dan yang terakhir ialah kepala sekolah harus menghargai dan juga mengakui atas kesuksesan berprestasinya semua masyarakat sekolah. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.